wonderful time of the year. Oke, kita sudah selesai dengan 2025 dan saatnya kita bagi-bagi rapot ke para pembalap. Dan seperti biasa, tradisi channel ini tiap bagi rapot, gua mau spill dikit top 5 pembalap F1 2025 terbaik. Dan nanti di video selanjutnya, gua akan buat yang terburuk. Oke, jadi kita mulai dulu dari top 5 pembalap terbaik F1 2025. Jadi nggak usah basa-basi, langsung aja gua mulai. Oke, seperti biasa untuk top 5 pembalap terbaik, gue buatin dulu honorable mention-nya. Dan ada 3 pembalap yang menurut gue masuk ke list ini di 2025. Pertama ada Rookie of the Year menurut gue, yaitu Isaac Hadjar. Bener-bener gacor di musim rookie-nya di mana doi main konsisten meraih poin. Tentu ada beberapa kesalahan, tapi nggak banyak-banyak banget lah ya. Dan normal lah kalau rookie itu buat kesalahan. Mengalahkan rekan timnya yang udah sedikit lebih berpengalaman, meraih podium di Zandvoort ya, dan di-demote ke Red Bull buat musim depan. No, God! No, God, please, no! Layaklah masuk ke honorable mention. Namun mengingat persaingan main ketat musim ini, jadinya dia masuk ke honorable mention dulu. Dan siapa tahu bisa masuk ke top 5 musim depan, mengingat dia tuh di Red Bull ya. Ya kita nggak pernah tahu. Lalu untuk sisa 2 pembalap honorable mention 2025, gue akan berikan ke duo Williams, Carlos Sainz dan Alex Albon. Alex sebenarnya bisa aja masuk ke top 5 seandainya dia tetap konsisten sampai akhir dan meraih podium. Tapi nyatanya malah Carlos yang dapat podium, itu pun juga 2 kali ya kan. Dan Carlos juga yang konsisten di akhir musim dan bahkan nyaris nyalip Alex Albon di standings. Tapi benar-benar musim yang luar biasa untuk Williams di mana kedua pembalap finish top 10 klasemen, mereka juga finish di top 5, meraih poin terbanyak mereka sejak 2016, bahkan dari musim 2018 sampai 2024 kalau kalian kombinasi jumlah poinnya, poin mereka di 2025 masih lebih banyak ya dari 7 musim itu. Jadi gacor lah Williams. Memasak habis musim ini. Nah, honorable mention sudah disebut. Sekarang saatnya masuk ke main event kita yaitu top 5 pembalap terbaiknya beneran. Di nomor 5, gue udah masukin Charles Leclerc. Gue bingung ya kenapa ini orang demen banget nge-carry timnya di saat mobilnya tuh lontong habis. Udah gitu, rekan timnya Jordan Multiple pula ya kan, yang lagi underperforming. Kayak udah tradisi aja dia tuh ngebantai rekan tim Jordan Multiple sekaligus nge-carry tim John Elkann ini. Jadi kita semua tahu SF25 itu lontong habis musim ini ya. Tapi Charles benar-benar mendominasi head to head dengan Lewis yang menjalani musim debut bersama Ferrari tahun ini ya, dimana ya kalian tahu sendiri lah ya. Termasuk dimana Charles meraih 7 podium sementara Lewis nggak meraih 1 podium di main race ya. Jadi Charles benar-benar kerja rodi membawa mobil lontong itu ke podium dan hasil-hasil tinggi juga, khususnya di akhir musim di saat Lewis Hamilton tuh benar-benar nggak tahu ya kenapa ya knockout terus di Q1. Menurut teori Saipul 2020, nge-carry tim ke atas tuh bagus, tapi nggak baik untuk punggung Anda. Kalau gitu Max juga nggak baik dong bang. Udah berapa tahun dia nge-carry timnya soalnya? Kalau itu beda case lagi. Dia emang nge-carry timnya, tapi nggak ada beban Ferrari-nya ya, dimana satu harapan tifosi aja tuh udah setara 1 ton coy. Dan kita nggak bisa lupakan pole position mengejutkan dia di Hungaria, di mana ada potensi juga dia bisa menang di situ dan nggak puasa kemenangan musim ini, mengingat pace dia di balapan itu juga seperti apa. Tapi ya bukan Ferrari kalau tidak ada hal buruk terjadi seketika yang bisa merusak balapan mereka. Tapi lagi-lagi musim ini Charles menunjukkan bahwa dia tuh hanya butuh mobil ya, mobil kenceng gitu untuk bisa jadi Jordan ya. Agak sedikit gimana gitu melihat Lando Jordan duluan, dimana Charles tuh bisa aja udah Jordan setidaknya 1-2 kali kalau bukan karena Ferrari ya, dan dirinya sendiri juga sih yang terlalu cinta mati sama ini tim. Tapi ya good effort untuk menderek lontong itu ya gimana ya. Di rank keempat gue kasih ke George Russell. Terdapat sedikit keraguan apakah semenjak ditinggal Sir Lewis, George bisa atau nggak tuh mimpin ini tim, dan ternyata bisa-bisa aja ya. Pertama, dia merupakan satu-satunya pembalap selain top 3 yang nanti gue akan sebut ya, yang meraih kemenangan musim ini. 2 kali juga pula tuh ya. Terus dia konsisten juga meraih podium, mendominasi Kimi baik di quali atau race head to head ya, dan mencetak 68% poin tim musim ini. Dan kita perlu ingat juga bahwa dia merupakan satu-satunya pembalap musim ini yang nggak meraih DNF, tapi sayang aja, karena kekoplakan Mercedes di Monaco, dia nggak mencetak 100% laps completed musim ini, di mana dia tuh 2 lap down kalau nggak salah di balapan itu.
Tapi benar-benar musim yang bersih untuk George ya. Dia sudah mengurangi aura-aura neror pembalap lain itu yang selalu melekat ke dirinya dalam beberapa tahun terakhir. Malah rekan tim rukinya yang sepertinya mewarisi aura itu musim ini. Atau bestie-bestinya yang berulah nubruk ke dia gitu ya. Ya kalian tahu lah maksud gue siapa ya. Tapi dengan raihan 2 kemenangan, 2 pole, 9 podium, dan menyamai rekor klasemen tertingginya dari 2022 yaitu posisi keempat di klasemen, bisa dikatakan ini merupakan musim terbaik George di F1 dan dia juga menjadi salah satu pembalap yang harusnya juga sudah sekali Jordan kalau dikasih mobil yang kenceng. Dan hal itu bisa aja terwujud di 2026 apalagi rumor-rumor mengenai Mercedes memiliki mesin terbaik dan mereka bisa jadi dominan kembali kayak di era awal hybrid dulu ya. Siapapun bisa terjadi ya kan. Intinya ini merupakan musim pembuktian bahwa dia tuh sudah siap menjadi team leader dan dia sudah memberikan statement ke kita semua bahwa emang dia tuh udah ready beneran. Tinggal mobilnya aja yang di-ready-in. Sama lah kayak Charles ya kan. Di ranking ke nomor 3, gue ada Oscar Piastri. Nah sebenarnya kalau dia Jordan musim ini, gue langsung taruh dia di nomor 1. No debat ya. Cuman dia tahu sendiri malah cosplay Arsenal pula dia kan. Cuman hangatin trofi itu di atas, habis itu dikasih yang ke bawah. Tapi serius dah, ini orang benar-benar mengejutkan semua orang musim ini. Gak banyak yang menjagokan dia akan menjadi Jordan musim ini atau jangankan Jordan lah. Jadi title contender aja juga rasa gak banyak lah yang jagoin dia. Tapi dia menunjukkan perkembangan signifikan musim ini dan memperbaiki kelemahan-kelemahannya dari musim lalu. Dan perlu diingat, ini masih musim ketiganya. Tapi awal musim dia balapan seolah-olah dia tuh udah merupakan pembalap dengan segudang pengalaman. Sayang aja dia nggak bisa keep momentum itu seiring berjalannya waktu dan malah menurun di pertengahan sampai akhir musim ya. Tapi untuk bisa tetap bertahan sampai akhir walaupun gagal Jordan pun tetap merupakan perjuangan yang patut kita apresiasi. Head to head dia juga nyaris imbang dengan Lando. Dan seandainya kemarin dia out-qualified Lando di Abu Dhabi, bisa imbang tuh head to head qualifying-nya dan bisa menjadi pertama kalinya Lando nggak mengalahkan rekan timnya di qualifying. Walaupun kalau kita ngomongin sprint qualifying, dia tuh unggul 4-2 ya si Oscar ya. Dan itu buat head to head mereka jadi imbang jika digabung sama qualifying biasa sih. Tapi tetap ini merupakan musim yang solid dan musim dimana dia tuh bisa belajar banyak dan comeback stronger untuk kedepannya. Karirnya masih panjang, cuman yang dikhawatirkan nanti tuh bisa nggak mobilnya 2026 nanti sekencang musim ini. Tapi yang jelas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat pepaya akan tetap berjalan pastinya. Jangan so iya deh. Yeah. Nah, untuk rank 2 sama 1 ini, kalau boleh jujur ya, nggak semudah dan nggak sejauh gapnya seperti yang orang-orang bilang. Sebelum gue bikin skrip ini, gue sampai maju mundur nih top 2 karena bingung juga mana nomor 1 sama 2 enaknya ya. Yang satu juara dunia dan yang satunya lagi juara dunia juga tapi di hati. Lu so asik bang. Dan ya gue bisa mencium bau-bau perdebatan di kolom komentar dan ya gue gak menyalahkan kalian juga sih. Tapi sorry ya, nomor 2 itu gue akan taruh juara dunia F1 2025 kita yaitu Lando Norris. Musim ini oke, gue akui Lando benar-benar menaikkan levelnya di mana dia tuh udah mengurangi botol-botolnya dari musim lalu. Termasuk pole pun disikat juga ke kemenangan ya kan, gak kayak dulu. Dan awalnya emang agak underperforming karena belum nyetel dengan mobilnya. Namun seiring berjalannya musim, dia mampu menyetel dengan mobilnya dan konsisten. Sudah mulai bisa menahan tekanan itu menjadi title contender. Sesuatu yang dia belum bisa atasi musim lalu dan itulah ya, sesuai dengan teori Hakim 2000. Di mana terkadang lu tuh perlu menjadi losers dulu sebelum menjadi winner. Harus dipukul dengan realita baru bisa menentukan ekspektasi yang sesuai. Tentu dia memiliki mobil yang kenceng, tapi tetap mobil kenceng tanpa skill dan mental juga nggak akan bisa bawa lu jadi Jordan. Dan kalau boleh jujur-jujuran ya, dari seluruh title contender musim ini, Lando lah pembalap yang paling kehilangan banyak poin itu dari sisi bad luck, seperti di di Zandvoort dan juga disqualified di Las Vegas. Tanpa dua hasil itu sebenarnya dia bisa aja menjadi Jordan sebelum Abu Dhabi, tapi hey, positifnya title fight sampai Abu Dhabi dan acara nobar laku dan rame habis ya kan? Sangat layak jadi juara dunia dan kita lihat LN1 beraksi musim depan. Bisakah dia membawa momentum ini ke 2026 sebagai Jordan bertahan atau malah dia akan terlalu jumawa dan langsung menurun? Kita lihat aja nanti. Dan tentu saja rank ke-1 untuk kelima kalinya berturut-turut yang menurut gua Max Verstappen. Oke, seperti yang gue bilang tadi, McLaren terlalu banyak atraksi sehingga poinnya bisa kekat terus sering berjalannya musim. Tapi Max, jujur aja ya, gelo emang ya. Oke lah dia membuat beberapa kesalahan fatal musim ini, tapi begitu juga dua McLaren. Tapi untuk bisa ngekat gap poin dari 104 ke 2 poin di akhir musim itu, kacau sih. Belum ada yang pernah melakukan itu sebelumnya. Itu dia lakukan dengan mobil semi lontong juga, dan dia mengakhiri musim 2025 dengan meraih 8 kemenangan dan juga 8 pole position, terbanyak dari pembalap lain di 2025, dan menunjukkan bahwa musim ini merupakan best driver versus best car. Kita nggak perlu pungkiri lagi nih orang masih merupakan pembalap F1 terbaik sekarang.
Dan selama dia masih balapan di F1, ya kita perlu apresiasi anomali satu ini. Bagi yang ngomong, kan McLaren terlalu banyak atraksi bang, makanya dia bisa nge-cut poinnya sebanyak itu. Kalau bukan karena atraksi-atraksi itu, udah fix gak bakal deket lah sama sekali ke gelar kelima itu. Ya emang guys, tapi gini lah, anggap aja nih analoginya, lu ditawarin peluang kerja. Nah, lu bisa pilih tuh, lu mau ambil peluang itu, walaupun kelihatannya berat dan agak mustahil untuk lu kerjakan, atau lu bisa nolak dan nyari peluang berikutnya. Nah, sama kayak Max nih ya, dia lihat peluang bisa jurdun kelima kali, walaupun sulit. Tapi dia tetap fight untuk itu dibandingkan menyerah duluan dan fokus ke 2026. Nah, itulah kurang lebih analoginya. Lu lihat peluang, sikat bos, nggak usah ragu-ragu ya kan. Ada peluang McLaren atraksi ya lu harus manfaatin dengan baik, dan itu yang dilakukan coy. Kalau ragu-ragu ya mending diam aja di rumah kalau kata Max ya. Dan kita perlu apresiasi comeback legendaris ini walaupun gagal. Emang rada mirip Kylian Mbappe di World Cup final 2022 kemarin ya. Comeback Max ini epic tapi ujung-ujungnya gagal tipis. Ya wes dah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian, siapa top 5 pembalap terbaik kalian di 2025 ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, agar bisa tembus 10K sebelum akhir tahun. Share video ini dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Capeknya. Seperti biasa, videonya akan ditutup oleh あらあら、さようなら。